Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindra Retnawastuti, NIM J31019028. Saya perwakilan dari kelompok 3 dari SIF 3B. Dalam video ini saya akan mempraktikkan uji seleksi panelis. Nah, panelis merupakan orang yang berperan sebagai alat pengukur secara sensoris dalam suatu produk. Nah, panelis ini harus mengetahui dan memahami sifat-sifat dalam suatu sensoris tersebut. Kemudian panelis akan memberikan nilai terhadap mutu produk yang akan diujikan. Kemudian tujuan dari uji seleksi panelis ini adalah mengetahui tingkat kepekaan panelis terhadap suatu mutu produk yang akan diuji. Nah, sebelum saya mempraktikkan uji seleksi panelis, saya akan membuat kode sampel terhadap wadah nanti yang akan ditempelkan terhadap wadah. Oke, sebelum kita masuk ke dalam praktik uji seleksi panelis, di sini saya akan membuat kode sampel. Nah, ini dalam gulungan kertas ini sudah terdapat 10 angka, dimulai dari angka 0 sampai angka 9. Kemudian saya akan mengacaknya dan saya akan mengambil 3. Ini 3 angka ini saya akan masukkan ke dalam kode sampel 1 untuk kode 1. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nanti kita akan membuat konsentrasi garam. Ini ada garam. Kemudian ini ada wadahnya. Ini timbangannya. Kemudian kita akan membuat larutan dari yang terendah ke tinggi. Jadi nanti gelas yang pertama akan diisi 10 gram, kemudian 20, 30, 40, dan 50. Nah, di dalam gelas ini sudah terdapat air dengan berat yang sama ya. Tadi saya menimbang 100 gram. Nah, tadi saya juga searching di Google kalau 1 gram itu setara dengan 1 mili. Baik, sebelum kita melakukan uji seleksi panelis, di sini saya sebagai penguji, kemudian Mbak Siti Rahayu sebagai panelis. Nah, di hadapan Mbak Siti Rahayu ini terdapat 5 sampel, di mana sampel ini ialah larutan garam. Nah, Mbak Siti diminta untuk mengurutkan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nah, 5 larutan yang di hadapan Mbak Siti ini tidak urut, jadi ini acak. Kemudian dengan caranya Mbak Siti berkumur-kumur terlebih dahulu sebelum mencicipi larutan. Setelah berkumur-kumur, air tersebut dibuang walaupun itu air minum biasa. Nah, kemudian setelah berkumur-kumur, Mbak Siti boleh mencoba larutan yang pertama. Larutan yang pertama kemudian dibuang lagi, mulai berkumur-kumur, terus mencoba larutan yang kedua. Jadi larutan 1, 2, 3, 4, dan 5 ini acak, tidak berurutan. Nah, setelah mencicipi dari larutan 1 sampai larutan 5, Mbak Siti mereview memori
tersebut kan sudah dicoba. Nah, kemudian Mbak Siti bisa mereview bagaimana konsentrasi rasanya, mulai dari rendah ke tinggi. Nah, setelah itu pengurutan tersebut bisa diulang-ulang lagi, tapi dengan cara sebelum dan sesudah mencicipi harus berkumur-kumur. Begitu. Ya, bisa dipraktekkan. Nah, setelah Mbak Siti mencicipi semua ini, Mbak Siti diminta untuk mengurutkan gelas tersebut ya. Jadi diurutkan dari konsentrasi rendah ke tinggi, lalu ditulis dalam form ini. Baik. Panelis diminta untuk berkumur terlebih dahulu, tidak ditelan ya, kemudian dibuang. Kemudian mencicipi larutan yang pertama, tidak ditelan. Kumur lagi. Untuk larutan yang kedua, jangan ditelan. Larutan yang ketiga, ingat-ingat kembali rasanya bagaimana konsentrasi dari terendah ke tinggi. Kemudian jika ragu mungkin bisa diulang lagi. Apakah panelisnya ragu untuk mengenai rasa dari sambal tersebut, mungkin bisa diulang. Bisa diurutkan dari yang pertama. Dari konsentrasi rendah ke tinggi ya, Mbak. Baik, boleh? Bisa diulang. ya. Kemudian panelis menulis di form yang telah tersedia. Ya, cukup sekian untuk panelis pertama ini, dan Kemudian, terima kasih. Panelis diminta untuk mencatat hasil data yang diperoleh, lalu data hasil uji seleksi panelis akan kita analisis agar kita mengetahui tingkat kebenaran atau tingkat kepekaan panelis terhadap suatu konsentrasi yang berbeda. Nah, sebelumnya kita telah mengetahui hasil yang benar atau kunci kode sampel dari konsentrasi garam terendah ke tertinggi. Nah, di dalam foto atau video ini telah tertulis ya, atau ada warna pulpen warna merah ini adalah kunci jawaban yang benar. Jadi 168, 375, 429, 245, 679 ini telah sudah urut ya. Jadi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi. Kemudian jika panelis telah menjawab sesuai urutan ini, maka panelis lolos dengan persentase 100%. Berarti panelis itu benar dalam mencicipi rasanya, itu sudah betul. Nah, kemudian dari data hasil uji seleksi panelis terdapat 5 panelis ya, ini sudah tertulis. Kemudian untuk panelis yang pertama ini dia jumlah benarnya hanya 2. Untuk kolom yang pertama 168 sesuai dengan kunci. Kemudian 245 ini tidak sesuai ya, padahal 245 adalah konsentrasi keempat. Kemudian 375 ini salah.
kemudian 429 juga salah, tidak cocok. Kemudian untuk kolom yang terakhir 679, ya ini jadi sesuai. Jadi panelis 1 ini rasa yang sesuai dengan urutan yang benar itu 168 dan 679. Dia hanya mengetahui konsentrasi rendah dan konsentrasi tingginya. Kemudian jumlah benarnya 2, kalau kita ubah ke persen menjadi 40% karena ada rumus 2/5 dikali 100%, begitu. Nah, kemudian kita begitu terus cara menghitungnya sampai mencocokkannya sampai panelis kelima. Nah, kemudian untuk panelis kelima ini dia memiliki jumlah benar 3 ya. Jadi untuk kolom yang pertama 168 sesuai dengan kunci, kemudian 375 sesuai dengan kunci, kemudian 245 ini salah, tidak sesuai karena terbalik ya, ini untuk yang ketiga dan keempat ya. Kemudian kolom terakhir 679 itu sesuai dengan kunci. Nah, maka dari itu jumlah benarnya 3, kita ubah ke persen 60%. Nah, dari hasil uji seleksi panelis ini kita mengetahui berapa panelis yang lolos dalam uji seleksi yang akan kita lanjutkan ke seleksi berikutnya. Nah, kemudian dalam uji seleksi panelis ini memiliki syarat, yaitu syaratnya ialah panelis harus lolos lebih dari 50%, begitu. Nah, kemudian dalam uji seleksi panelis terhadap 5 panelis ini yang lolos hanyalah 2, yaitu panelis keempat dan panelis kelima karena ia lebih dari 50%, begitu. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.